kampungnya. Sudah diterangkan pada mulanya. Di tepi sungai Martapura letaknya. Menuju Banjarmasin arah tujunya. Syiar Islam membahana, doa dan tekad juang kalahkan halangan. Badai topan, bergunung-gunung ombak bukan lagi ancaman. Hanya puja-puji kepada Sang Halim dilantunkan hamba-hambanya. Mengembara di alam kontemplasi, menyeruak, memaknai perjalanan batin. Menjunjung kalimat tauhid, dinakodai kecintaan yang sempurna. Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Selamat datang di tanah Betawi, tanah di mana banyak masjid yang dibangun oleh wali-wali Allah. Masya Allah, rasa syukur yang tak terhingga saudara-saudaraku. Abdul Somad Al-Falembani, Daud Al-Fatani yang mau jauh-jauh meninggalkan tanah airnya sendiri demi mengantarkan kami sampai ke tanah Betawi. Sebelum Syekh Muhammad Arsyad dan Abdul Wahab bertolak ke tanah Banjar. Sungguh berat Mian rasanya melepas sahabat sekalian yang telah suka duka menuntut ilmu bersama selama ini. Kita telah berikrar akan menjadi cahaya, menyikap tabir dari kegelapan menuju terang. Hanya amanah yang kita emban dari menuntut ilmu di tanah suci yang membuat kita harus berpisah demi membesarkan syiar di tanah air kita masing-masing, demi tegaknya cahaya Islam. Ayo Syekh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sungguh suatu sambutan yang sangat meriah dari Syekh Abdullah dan para ulama-ulama Jawi, penegak panji-panji Islam yang dimuliakan Allah. Hati ini bersimbah rasa haru tak terkira. Hari ini keberkahan meliputi tanah Betawi. Alhamdulillah. Atas kehadiran ulama-ulama Al-Mukarram dari tanah Haramain yang dicintai Allah beserta malaikat penghuni langit. Mari masuk. Syekh Muhammad Arsyad dan Syekh Abdurrahman Al-Misri beserta para sahabat sempat singgah di Pulau Penyengat. Benarkah kabar itu? Allahumma na'am, ya Syekh Abdullah. Kami singgah dulu di beberapa tempat, di Pulau Penang, Perak, lalu singgah ke Tumasik, dan terakhir kita mampir ke Pulau Penyengat Riau. Kami mengajar di masjid-masjid di sana. Alhamdulillah,
Banyak ilmu yang kami dapatkan saat mengajar. Sultan Riau sangat mendukung syiar dakwah di sana. Bahkan sebagai rasa syukur kepada Allah, beliau berkenan memberikan buah tangan yang elok kepada kami sebagai tanda kenangan dan rasa syukur. Masya Allah. Alhamdulillah. Permisi. Selama di tanah suci, siapa guru-guru dan syekh-syekh antum sekalian? Di Mekah, ana dan Syekh Abdul Somad belajar fikih kepada Syekh Athaillah bin Ahmad Al-Misri Al-Azhari. Atas izin Syekh Athaillah, kami pergi ke Mesir lewat Madinah. Di Madinah ini kami bertemu Abdul Wahab Bugis dan Abdurrahman Al-Misri Al-Batawi. Ya, Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Qudri, guru fikih kami. Dan beliau menyarankan agar Muhammad Arsyad bin Al-Banjari dan Abdul Qudus Somad Al-Falambani tidak melanjutkan belajar di Mesir. Karena beliau-beliau dianggap sudah mampu dan berilmu. Bahkan guru-guru di Mesir sudah tidak ada yang mampu lagi untuk memberikan ilmu kepada mereka berdua. Guru tasawuf kami berempat adalah Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani. Kami diperkenankan suluk dan khalwat langsung di bawah pimpinan dan pengawasan Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman. Alhamdulillah, kami berempat diberi tugas sebagai khalifah Tarikat Salbaniyah untuk tanah Jawa. Alhamdulillah. Betapa beruntungnya para syekh sekalian dapat belajar langsung dengan guru-guru yang berilmu tinggi. Masjid ini kurang tepat arah kiblatnya. Berita yang Anda dengar tentang banyak arah kiblat di tanah Betawi yang tidak tepat tampaknya benar. Tidak tepat. Alafu ya Syekh Abdullah, sejak masjid ini dibangun, apa pernah dihitung lagi arah kiblatnya? Oh, belum pernah saya. Tapi ada apa dengan arah kiblat masjid kami? Ya Abdullah, coba antum ikut ana, begitu pula yang lain, agar menjadi saksi. Salah satu titik sudut segitiga bola trigonometri ini adalah letak kota Mekah. Titik sudut yang kedua adalah kutub utara. Dan titik sudut yang ketiga adalah letak yang hendak ditentukan arah kiblatnya. Maka inilah derajat dari Mekah sampai ke Betawi. Dan garis khatulistiwa membuat titik tepat seperti ini. Nah, inilah letak arah kiblat. Seharusnya 25 derajat lebih ke kanan dari letak sekarang. Tidak mungkin, Syekh Muhammad Arsyad. Ana yakin masjid-masjid di kota kami dibangun oleh wali-wali kasyaf yang dengan karomahnya dapat melihat secara langsung tepat atau tidaknya arah kiblat. Tidak mungkin ada kekeliruan. Oleh sebab itu, dilarang untuk mengubahnya. Tidak ada larangan,
untuk membetulkan arah kiblat pada masjid-masjid yang keliru. Walaupun masjid itu dibangun seorang wali, wali bisa saja keliru. Hanya Nabi dan Rasul yang maksum. Mereka seketika dipelihara Allah dari salah dan dosa. Ya, hanya Nabi dan Rasul yang maksud. Dulu di negeri Yaman, sebagai bentuk ijtihad para ahli fikih ketika menggeser mihrab sebuah masjid yang dibangun oleh seorang wali dengan nama panggilan Abu Saif. Benar apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Arsyad. Dan bukan rahasia, banyak masjid-masjid yang dibangun oleh kaum muslimin di daerah Khurafah dan pedesaan Mesir. Dan kemudian difatwakan oleh ulama wajib untuk digeser. Fakta-fakta yang terjadi menggambarkan bahwa tidak ada larangan mengubah arah kiblat sebuah masjid. Jika apabila ada kekeliruan, maka wajib kita merubahnya, meskipun masjid itu dibangun oleh seorang wali Allah. Islam sangat menjunjung tinggi keilmuan yang dihasilkan oleh ijtihad atas nama takwa. Dan Allah sangat menyenangi orang-orang yang berakal, beriman, mensyukuri semua ciptaannya dan kebesarannya. Oleh karena persoalan tadi, kami mendengar dan kami taat. Sami'na wa ata'na. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Malam purnama di dermaga Sunda Kelapa. Berita kehebatan Syekh Muhammad Arsyad telah tersiar ke penjuru. Demang penjilat menyampaikan berita demi mendatangkan pundi-pundi uang kepadanya. Yang mulia Gubernur Jenderal, telah tersiar kabar tentang seorang syekh bersama sahabatnya datang dari tanah suci Mekah dan bisa mengubah arah posisi kiblat di beberapa masjid wilayah Batavia. Benarkah itu revolusi? Undang syekh itu, kita buktikan kebenarannya. Baik. Jangan-jangan dia penipu. Tapi Tuan Gubernur Jenderal, dia seorang syekh. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Gubernur Jenderal Hindia Belanda berniat menguji sekaligus menjatuhkan martabat Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari demi tujuan memadamkan cahaya kebenaran. Benarkah arah kiblat masjid itu salah? Bisa jelaskan? Kesalahannya adalah seharusnya bergeser 25 darajat dari letak arah kiblat yang ada sekarang. Dengan menentukan letak lintang dan bujur Mekah, maka letak derajat berada di 21 darajat, 20 radian, 67 darajat, 0 radian. Kami menghitung menggunakan tongkat istiwa dengan perhitungan 3 titik sudut segitiga bola trigonometri ke arah Mekah. Adapun untuk perhitungan titik 0 darajat bujur bukanlah menggunakan patokan Greenwich London, tapi seharusnya berpatokan pada Jazairul Khalidat Asbahni. Adapun bintang kutub tidak selalu dapat dilihat pada setiap negeri yang terletak di garis khatulistiwa. Demikian juga di negara yang berada di sebelah selatan khatulistiwa, seperti Banjar dan Jawa. Maka pada negeri-negeri itu tidak dapat bintang kutub dijadikan dalil untuk menentukan arah kiblat. Namun, ujung pedoman selalu menunjukkan ke arah utara. Kebetulan searah dengan posisi keberadaan bintang kutub utara berada. Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 33, dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing berada pada garis edar. Sadaqallah.